Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Septian Maulana. Ya, pada hari kali ini kita akan mempelajari materi kita yaitu listrik statis pada manusia. Nah, ternyata tahukah kamu bahwa di dalam tubuh kita ini juga mengandung listrik? Iya. Pada apa? Ya, listrik ini mengalir di seluruh tubuh kita yaitu melalui saraf, ya, dengan otak, ya, dan juga sumsum tulang belakang sebagai pusatnya, ya, sumsum tulang sebagai pusatnya. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari pada materi kali ini? Ya, oke, kita akan lanjutkan materinya. Nah, yang akan kita pelajari pada kelistrikan pada manusia yang pertama adalah kelistrikan pada sistem saraf tentunya. Nah, apa aja nih yang kita pelajari pada saraf ini? Jadi tahukah kamu, ya, seluruhnya tubuh manusia ini dialiri muatan listrik. Nah, mengalirnya muatan listrik ini melalui saraf-saraf yang ada pada manusia. Nah, saraf yang ada pada manusia itu apa aja nanti, ya? Di sini kita akan mempelajari tentang sel saraf, kemudian kita akan mempelajari bagaimana impuls saraf, kemudian sistem saraf. Nah, sistem saraf ini dibagi jadi dua, ya. Ada sistem saraf pusat dan ada sistem saraf tepi. Oke. Pertama kita akan mempelajari dulu nih, kenalan dulu tentang yang namanya sel saraf. Nah, ini kalian bisa lihat, ya. Sel saraf itu ya dibagi menjadi beberapa bagian kalian bisa lihat, ya. Jadi sel saraf itu punya yang namanya inti sel yang disebut dengan nukleus. Nah, pada nukleus ini terdapat yang namanya dendrit. Dendrit ini adalah benang-benang pendek yang merupakan perpanjangan dari sitoplasma, bentuknya kayak akar gitu, ya. Nah, kemudian pada inti sel ini biasanya terhubung oleh benang-benang halus yang sangat panjang, ya. Ini disebut dengan akson, ya. Akson ini biasanya dia terhubung oleh sebuah selubung warna kuning yang disebut dengan selubung mielin. Nah, selubung mielin tadi yang membungkus seperti sosis itu, ya, yang berbentuk sel-sel tadi yang membungkus akson tadi, ini disebut dengan sel Schwann. Ya, sel Schwann ini berfungsi untuk mempercepat aliran impuls, gitu, ya. Kita lanjutkan. Nah, kita kenalan dulu nih macam-macam sel saraf berdasarkan fungsinya. Nah, sel saraf berdasarkan fungsinya, yang pertama sel saraf sensorik. Sel saraf sensorik ini berfungsi untuk menerima impuls atau menerima rangsang. Jadi, ya, sel saraf sensorik ini adalah sel saraf yang biasanya dia terletak pada panca indera kita, ya, untuk menerima rangsang. Pertama misalkan mata menerima rangsang penglihatan. Kemudian telinga menerima rangsang pendengaran. Kemudian hidung penerima rangsang bau. Kemudian lidah menerima rangsang rasa. Yang terakhir apa? Kulit. Nah, kulit ini menerima rangsang sentuhan. Nah, ini di panca indera kita ini banyak sekali sel-sel saraf sensorik yang berfungsi untuk menerima rangsang atau menerima impuls. Selanjutnya ada sel saraf motorik. Sel saraf motorik ini berfungsi untuk melakukan kerja. Setelah menerima rangsang dari sel saraf sensorik, maka sel saraf motorik ini yang akan memerintahkan otot untuk melakukan sebuah gerak, ya, baik itu secara sadar ataupun tidak sadar. Ini sel saraf motorik. Nah, yang menghubungkan keduanya antara sel saraf sensorik dan sel saraf motorik ini ada lagi, yaitu sel saraf penghubung. Jadi sel saraf penghubung ini dia menghubungkan antara sel saraf sensorik dengan sel saraf motorik. Jumlahnya banyak sekali sel saraf ini, ya. Sel saraf penghubung ini menghubungkan banyak sekali. Oke. Baik, kita lanjutkan, ya. Sel saraf berdasarkan strukturnya, ya. Sel saraf berdasarkan strukturnya ada sel saraf bipolar, ya. Bipolar artinya apa? Sel saraf ini dia
dendritnya itu ada dua terhubung ya, maka ini dinamakan bipolar. Kemudian ada sel saraf unipolar. Sel saraf unipolar ini dia hanya terhubung satu sel sarafnya, dendritnya gitu. Ada juga sel saraf multipolar. Sel saraf multipolar ya, ini ada lebih dari satu dendrit ya terhubungnya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi dari sini ya. Maaf. Baik, kita lanjutkan, yaitu sistem saraf pada manusia. Sistem saraf pada manusia ini dibagi menjadi dua ya, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat ini ada dua ya, yaitu otak dan sumsum tulang. Nah, kemudian sedangkan sistem saraf tepi itu ada dua juga, yaitu sistem saraf somatis ya, yang bergerak secara sadar, dan sistem saraf otonom bergerak secara tidak sadar atau otomatis. Jadi sistem saraf sadar ini ya kita bergerak, sistem saraf ini bekerja secara sadar, sedangkan otonom itu walaupun kita tidur, kita sedang duduk, kita sedang makan, sistem saraf ini tetap bekerja otomatis tanpa diperintahkan. Nah, kita kembali lagi, sistem saraf somatis ini contohnya adalah saraf motorik ke otot rangka, bergerak, berlari, duduk ya, itu semua yang bekerja adalah sistem saraf motorik ke otot rangka. Dan yang kedua adalah saraf sensorik pada alat indera. Tadi kalau motoriknya itu pada otot dan rangka, kalau sensoriknya pada alat indera, mata, hidung, telinga, mulut, kulit ya, itu semua adalah saraf sensorik dari alat indera. Nah, sistem saraf otonom ini ada dua ya, sistem saraf simpatetik dan sistem saraf parasimpatetik. Sistem saraf simpatetik maksudnya adalah sistem saraf yang pusatnya itu menuju ke tulang belakang. Sedangkan saraf simpatetik itu dia ke pusatnya adalah sumsum lanjutan. Jadi kalau simpatetik ke sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf simpatetik adalah ke sumsum lanjutan. Gitu. Nah, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu dibagi menjadi beberapa bagian ya. Ada otak besar, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Otak besar sebagai pengendali kegiatan yang sadari, otak kecil sebagai pengatur keseimbangan tubuh. Menghubungkan otak. Nah, sumsum lanjutan ini berfungsi untuk menghubungkan otak kecil dengan sumsum tulang belakang. Oke, ini contohnya ya. Otak besar, frontal lobe, kemudian parietal lobe, otak tengah, kemudian ada otak belakang yang kecil. Nah, otak kecil nih ya, dia berada di bawah otak belakang. Otak kecil ini dia berfungsi sebagai pusat gerak. Jadi kalau misalnya otak belakang ini, otak kecil ini diserang, apa yang terjadi? Orang akan kehilangan seimbangannya. Sebesar apapun orangnya, sekuat apapun, ketika otak kecil terganggu fungsinya, maka dia tidak akan bisa mengatur keseimbangan tubuhnya. Nah, ini dia perbedaan saraf simpatetik dengan parasimpatetik ya. Tadi yang saya bilang ya, parasimpatetik ini bermuaranya ke sumsum lanjutan, sedangkan simpatetik bermuaranya ke tulang belakang ya. Di sini gerakan mata pupil mengecil, nah ini yang bekerja adalah parasimpatetik, sedangkan pupil mata melebar ini simpatetik ya. Kemudian merangsang pengeluaran air liur atau saliva, ini juga parasimpatetik. Memperlambat detak jantung, parasimpatetik. Mengerutkan bronkus, merangsang gerakan peristaltik dan sekresi, merangsang pengeluaran getah empedu dan kontraksi kandung kemih, ini juga parasimpatetik. Sedangkan kalau simpatetik ya, yang ke tulang belakang ada pupil melebar, menghambat pengeluaran air liur, mempercepat detak jantung, melebarkan bronkus, menghambat gerakan peristaltik, mengubah glikogen menjadi glukosa, sekresi hormon adrenalin dan non-adrenalin, menghambat kontraksi kandung kemih. Ya, jadi parasimpatetik dan simpatetik ini kerjanya bertolak belakang gitu. Dan semuanya harus bekerja dengan baik agar tubuh kita baik dan sempurna. Nah,
Yang terakhir nih yaitu gerak refleks. Nah, ini seru sekali. Kita lihat di depan ya, bahwa pernah kan kita nggak sengaja gitu tangan kita nyentuh api. Kira-kira kita tangannya ini langsung menghindar atau diem aja tanpa ada gerak baru menghindar ya. Ketika kita mendapatkan rangsang panas ya pada ujung jari kita, kemudian dalam waktu sepersekian detik maka tubuh kita refleks menghindari sumber panas tadi, maka saat itulah sedang terjadi gerak refleks tanpa perintah dari otak. Loh, gimana saat? Iya, impuls atau rangsang yang diterima saraf sensorik pada ujung jari itu akan diteruskan langsung melalui saraf penghubung ya, dan dilanjutkan ke sumsum tulang belakang. Nah, pada sumsum tulang belakang inilah langsung tuh informasi impuls tadi ya, atau respon tadi itu diteruskan ke saraf motorik yang menempel pada rangka tangan ya, rangka lengan kita atau pada otot kita juga, untuk menghindari secepat mungkin, dan itu terjadi dalam waktu sepersekian detik ya. Jadi ketika kita benar-benar tek, langsung seperti itu saking cepatnya ya. Subhanallah, kita bayangkan kita diberikan kelebihan oleh Allah seperti itu, sehingga ketika mendapatkan respon atau mendapatkan rangsang yang tidak bagus untuk tubuh kita, itu secara sigap tubuh langsung menghindarinya. Itu. Baik, ini saja materi dari saya. Ya, terakhir ada sebuah kata mutiara dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa ilmu itu bukan yang dihafal, tapi yang memberi manfaat. Ya, terima kasih. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.